Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas siapa ini Mas? Nur Sodik. Hah? Bapak Nur Sodik. Pak Nur Sodik. Nur Sodik. Sudah berapa tahun Bapak ternak kambing? Puluhan tahun udah. Puluhan tahun? Puluhan tahun. Kenapa kambingnya berapa ini cuman? Ini cuma tinggal 7 ekor. Puluhan tahun, Habis. 7 ekor, yang lain kemana? Harusnya kan Jual. banyak banget. Udah dijualin. Jualin? Jualin. Ini PE loh ini. Anu, blasteran cuman. Blasteran ya? Heeh. Indukannya berapa? Indukannya kalau yang masih muda Heeh. sekitar 17-an lah. Harganya? 1.700.000, 1.500.000 paling kecil. 500.000? 1.500.000 ya. 1.500.000. Beli indukan? Indukan kecil lah, masih Ada Gede, di ya? sini contohnya. ada. Ini sebelah sini. Kalau jual 1,5 juta Pak? Kalau jual sekarang udah nyampe 2.000-an ini. Ini? Heeh. Oh, ini udah sampai 2.000-an. Iya, gede bener ini. Ada yang mau dijual? Enggak. Ini ada anaknya. Ini dere ya? Iya, baru anak pertama semua ini kan. Oh, ini hasil turunan sendiri? Bukan, beli juga. Beli? Heeh. Kalau yang ini? Turunan sendiri. Ini? Heeh. Oh, gede ini. Kalau dijual 2 jutaan juga. Enggak nyampe kalau ini. Ini berapa? Paling sekitar 17-an, 16-an. Oh, ini ya, standar ya. Iya. 10-an tahun yang dipertahankan berapa ekor? Enggak pasti, kalau biasanya kan orang meliharanya laki-laki semua. Habis bulan besar jual semua. Habis. Awalnya dulu? Iya, terus. Ngebok ya? Heeh, Penggemukan? Heeh. Oh. Cuma jadi beli yang masih kecil, harga sekitar 1.100.000, 1.200.000. Nah, nyampe lebaran haji dijual minimal 2,5 juta, 3 jutaan per ekor. Per ekor? Heeh. Itu berapa tahun Bapak penggemukan? Sekitar 7 bulan, 6 bulan. Berjalan berapa tahun? Hampir 7 tahunan lah. Penggemukan? Nah, dulu kan 2 kandang. Ini? Nah, dulunya Oh. Terus kenapa sekarang berhenti? kehabisan modal. Kehabisan modal. Buat apa duitnya? Untuk macam-macam lah, untuk biaya hidup anaknya sekolah dulu kan. Sekarang anaknya udah lulus semua, ada keluarga, jadi tinggal sisa inilah. Tinggal sisa ini. Itu rencananya mau bikin lagi rencana, tapi Mau tetap penggemukan, kembali ke penggemukan atau ternak? rencana ternak. Kalau selama 7 tahun pengalaman penggemukan dengan ternak itu, kalau dihitung hasil, cepat mana, bagus mana? Cepat penggemukan. Cepat penggemukan. Iya. Jadi 7 bulan itu minimal 1 ekor kambing nyampe 1 jutaan lebih Untungnya? untungnya. Bersih? Iya, per ekor. Pakan dihitung nggak? Enggak. Oh, pakan nggak Pakan cari dihitung? sendiri. Oh, pakan cari sendiri. Cari sendiri. Kalau ternak? Kalau ternak minimal itu kan aku beli dulu harga 1.300.000. 9 bulan baru mulai baru hasil satu ekor. 9 bulan Baru hasil 1 ekor. belinya diri ya, doro ya. Kalau seumpamanya sama-sama indukan, Kalau udah indukan minimal 6 bulan baru berhasil, 6 bulan 7 bulan baru berhasil. lah berhasil. Kalau untungnya besar mana antara ini dengan penggemukan? Bedanya lah. Bedanya tetap kalau penggemukan kan kita cuma membesarkan kan. Kalau itu kan kita harus melihara kita kan harus ngawinkan juga kan. Nah, kalau ngawinkan itu kan minimal kawin apapun itu hamilnya 6 bulan. 6 bulan. Nanti besar lagi nunggu anak sampai 4 bulan baru jual. Baru jual. Laku berapa itu? Kalau Jantan. sepasang jantan nyampe 1.500.000, 1.200.000 lah minimal. Kalau betinanya? Kalau betinanya paling-paling 700-600. 700-600. Iya. Kalau untuk kebutuhan keluarga bagus penggemukan atau ternak kayak gini ya Pak? Aslinya kalau penggemukan sekarang nggak apa namanya nggak nyukupin lah hasilnya, karena sekarang untuk penggemukan yang kecil aja sekarang udah menyampe 1.200.000, 1.300.000 Modalnya? modalnya. Jadi bagusnya memang ternak. Sekarang mau ganti ternak semua rencananya. Berapa ekor Bapak pengen targetnya? Nggak banyak juga, minimal paling 8 indukan. 8 indukan? Rencananya. Kalau untuk kebutuhan keluarga 8 indukan hasilnya udah bisa belum ya? Hampir nyukupin lah, hampir lah. Yang bisa nyukupi? Yang mungkin nyukupin kalau minimal itu
15 indukan, 20 apa 10 indukan baru nyukupin semua untuk keluarga. 15 sampai Minimal 15 10 ekor lah, minimal 10 apa 15 baru nyukupin. cukup. Nah, Tapi pakan harus ngarit ya? cari sendiri ya. Kalau pakan serba beli, Nggak nyukupin. nggak nyukupin. Nggak nyukupin. Yang bisa cukup gimana? Saya ternak indukan tapi pakan 50% atau 70% beli. Tapi hasilnya bisa untuk kebutuhan. Minimal ya 20-an indukan. 20-an Nah, indukan. itu kalau dua-dua sekali melahirkan itu dua-dua aja kan mencapai 40 ekor. Nah, 40 ekor taruhlah yang 5 ekor untuk beli pakan. Yang lainnya untuk hasilnya itu. Bisa ya? Bisa. Jadi sebagian anak untuk menutupi kos pakan bisa? Heeh. Bisa nggak diatur siklusnya kalau indukan itu 1 tahun beranak 2 kali bisa nggak? Minimal itu 14 bulan lah. 14 bulan, 15 bulan. Soalnya kalau hamil wedus kambing hamil itu minimal 6 bulan 4 hari. 6 bulan 4 hari? Iya. Baru melahirkan? Yang melahirkan. Kalau yang doro itu minimal 6 bulan 10 hari. Doro? Heeh. Kalau doro itu minta kawin umur berapa? Nggak pasti, kadang-kadang nyampe 9 bulan. 9 bulan nyampe 10 bulan. Umur doronya? Heeh. Itu 10 bulan udah bisa minta kawin? Bisa. Kalau yang unggulan tapi. Oleh yang biasa? Kalau yang biasa belum. Belum ya? Belum. Nah, masalah kambing itu apa yang paling rumit sih, Mas? Yang paling rumit cuman kalau ngerumputnya musim hujan. Hah? Ngerumput musim hujan. Kenapa musim hujan sulit? Jalannya lah licin, becek. Itu? Cuman itu. Selain itu apa? Selain itu kayaknya nggak ada juga loh. Hah? Nggak ada loh kayaknya. Nggak ada? Nggak ada. Kenapa orang rezekinya di kambing beda-beda? Ada yang banyak kematian, ada yang nggak pernah mati. Itu apa? Tergantung kita ngasih makannya. Gimana? Kalau nggak mati itu kan biasanya kan kalau mabuk itu kan minimal itu dia telat makan karena sering ditinggal pergi. Itu bisa Bisa. Jadi kalau nyampe dari pagi nyampe jam 1 nggak dikasih makan, kali kasih makan daun singkong, otomatis dia mabuk. Walaupun dikasih makan rumput mabok? Enggak kalau rumput. Kalau daun singkong. Kalau daun singkong? Yang sering menyebabkan kematian itu? Itu pasti. Lah kalau yang sering menyebabkan kematian setelah melahirkan kok banyak anaknya mati, sebabnya apa? Pola makannya. Pola makan? Iya. Kenapa pola makannya? Kadang-kadang kan makanya dikasih makan kita kan kadang-kadang daun mantang itu kan bisa juga. Daun ketek ubi rambat? Ubi rambat. Kenapa itu bisa menyebabkan kematian? Panas dulu. Di perut? Terus kalau sambil sama godong lamtoro itu loh, itu juga bisa juga memberikan kematian. Oh itu. Kalau yang susunya bikin susu lancar apa? Nah, bikin susu lancar kadang-kadang kalau di sini nggak pernah sih obatnya ya. Kalau biasanya kan di sini kan kasih obat juga sih. Nafsu makannya itu kan kasih juga. Tapi karena aku nggak pernah kasih itu obat-obatan. Nggak pernah obat-obatan. Ini sama sekali nggak pakai obatan ya? Nggak pernah. Ini aja. Ini aku melihara kambing laki ini. Ini 1 tahun 3 bulan. Ini umurnya udah hampir 2 tahun, ini setahun 8 bulan. Tahun 8 bulan. Berarti kalau bedanya kalau saya saring-saring ya, di ternak itu jarang penyakit sebenarnya. Kalau di penggemukan harus sedia obat. Iya, minimal obat untuk nafsu makan. Kalau di penggemukan, kenapa penggemukan sering harus sedia obat lebih banyak ketimbang? Biar ada perangsang untuk nafsu makan. Itu ya. Ini dulu harga 1.000 aku melihara setahun 3 bulan. Sekarang udah tawar 3,5. 3,5 juta? Ini? Dulu harga 1.050.000. Ngapa nggak dikasihkan? Enggak lah, masih sayang untuk jantannya. Untuk jantan ya? Kalau sekarang penggemukan rugi, Mas? Sekarang karena yang bahannya itu sekarang mahal. Bibitnya ya? Enggak, bahan penggemukannya kan laki-laki sih. Mahal. Sekarang minimal tuh 1,5 juta masih kecil. Masih kecil? Kalau dulu kan 1,5 juta itu udah besar.
Sekarang 1,5 juta kecil. Masih Lebih kecil. baik 1,5 juta beli indukan ya. Indukan ya sekarang. Malah cepat berkembang ya. Kalau seumpamanya 20 indukan dengan 30 penggemukan, itu kalau sama-sama 1 tahun keuntungannya besar mana? Besar penggemukan. Kalau 30. Kalau sama-sama 20 Tetap masih besar penggemukan. masih besar. Soalnya penggemukan itu kalau 1 ekor per tahun itu minimal ya jelas nggak nyampe per tahun lah, kalau minimal 7 bulan 8 bulan lah itu udah nyampe hasil 1.500-an hampir. Kenapa kok malah yang ternak kalah? Bukannya anaknya udah 20 sampai 1 tahun udah 40. Anggap aja 30 anaknya gitu. Nah, 30 itu kan anaknya kan terus nikah juga minimal kalau kambing yang besar minimal 4 bulan 5 bulan baru kawin lagi. Kalau penggemukan kan 5 bulan udah jual. Terus 6 itu bulan. kalau yang 30 juta loh itu. Kalau 1 jutaan. Iya. Masa Tapi kan minimal kan itu nanti kan 8 bulan 10 bulan kan minimal kan. Itu kalau indukan semua. Tapi kalau belinya kita diri tadi itu minimal 1 tahun lebih baru dapat hasil 1 lahiran. Lah kalau tambah 4 bulan minimal sampai besarnya kan hampir 1,5 tahun. Hampir 1 tahun 1,5 tahun kalau cuman keluarnya 1 hasilnya baru berapa kan? Kalau 1 juta. Kalau penggemukan kalau beri harga 1.200.000 kalau bisa jual 2,5 kan udah lumayan. Kalau untuk pemula itu bagusnya saya penggemukan atau Tergantung ternak? modal. Hah? Tergantung modal. Modal saya 40 juta. Penggemukan bisa juga cepat penggemukan. Pakan tapi serba beli. Seberapa beli ya nggak apa-apa. Tetap penggemukan aja. Penggemukan. Hasil penggemukan daripada ternak. Ini prosesnya lama. Nah, kalau ternak prosesnya lama. Minimal kalau Anda udah ternak itu minimal 2 tahun kan minimal indukan itu kan udah sering melahirkan. Nah, itu bisa diatur kalau bandot pejantannya juga banyak. Oh, bisa diatur. Jadi minimal 2 bulan udah dicampur bejantan. 2 bulan campur bejantan biar kawin lagi. Tapi masih nyusu itu. Masih nyusu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, anaknya nggak kalah. Nggak robah nggak. Katanya takut-takut nanti kalau masih nyusu dia hamil. Nggak apa-apa kalau kambing. Aman. Aman. Punya anakku ini. Ini yang ini baru berapa bulan? Yang 1 mana? bulan setengah. Indukannya udah nikah, udah kawin lagi. Ini. Ini umur 1 bulan indukannya sudah dikawinkan. Udah kawinkan. Kenapa dipisah ini? Nggak dicampurkan indukan. Udah nggak nyusul lagi. Oh, nggak nyusu lagi. Oh, sama indukannya dipisah sapi sendiri. Tapi oh jadi Langsung dipisah. nggak ini ya, apa namanya? Kontrak gitu ya. Enggak. Tapi kita kan harus kasih minumnya harus kuat. Kasih susu. Enggak, ya minum biasa, air putih sama garam. Kalau minum untuk kambing itu bagusnya berapa kali akhirnya? Untuk anakan, untuk babon berapa kali? Beda-beda Yang apa? pasti 3 kali sehari lah. Minum. Makan. Makan kalau nggak ukuran. Kalau dari soalnya kalau aku biasanya pagi kasih makan terus tinggal pergi cari rumput. Nah, nanti pulang jam 11 jam 12 baru ngasih makan. Nyampe sore ngasih makan. Nyampe habis maghrib kadang-kadang nyampe malam. Saya kasih makan. Dikasih makan. Iya. Berarti bisa 4 kali ya? 4 kali 5 kali bisa. Kalau makan habis banyak mana? Bandot Sama indukan. Indukan. Banyak indukan. Banyak indukan. Hampir 31 lah perbandingannya, 32 lah perbandingannya. Bandot ini. Ini makannya sedikit. Sedikit. Kalau laki-laki semua sedikit. Oh. Jadi semakin besar semakin sedikit makannya kalau bandot. Semakin kenapa malah tambah sedikit? Minumnya dia yang kuat. Minumnya? Dia sehari minum berapa kali? 3 kali. Minuman paling bagus dikasih apa? Dia ada campuran atau? Kalau campur memang kalau mau dikasih campur kasih bumbu masak lebih bagus. Kalau bandot tapi khusus laki tapi bumbu masak apa aja? Masuk miwon itu loh, micin loh. Nah, itu untuk penjantannya semuanya untuk penjantan. Jadi untuk pengemukan gitu loh. Penyedap rasa. Itu. Terus kasih apa lagi? Ya kalau memang mau kasihnya misalnya tetes tebu itu loh. Bagus juga. Kalau jamu-jamuan bagus diindukan atau di pejantan kalau jamu-jamuan? Kalau jamu belum pernah aku loh. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi sebagian memang jamu itu yang sudah muncul apa ya.
Nah, kalau habis melahirkan nggak dijamu ini? Enggak. Sama sekali? Enggak sama sekali aku. Enggak pernah soalnya. Nggak pernah ya? Tapi kalau laki untuk berjantan habis jantan, minimal kalau jantan 1-2 harus kasih jamu. Apa jamunya? Jamunya kalau kuat ya cuma susu sama madu, endok sama madu, telur sama madu. Untuk setelah mengawinkan itu? Biar stamina kan lebih kuat lagi. Oh gitu. Kalau nggak dijamu lemes? Lemes lah. Kalau cuma kasih makan nggak kasih jamu tetap lemes lah. Kambing satu jantan bisa mengawinkan berapa indukan dalam satu hari? Paling-paling 1 atau 2. Itu aja? Soalnya kalau nyampe 3-4 nggak mungkin juga, minimal 1. Kalau dia minimal 1 indukan aja kena 5 kali 6 kali udah kecapean. Bandotnya? Oh jadi sehari itu ngawinin 1 apa 2 sudah cukup. Udah cukup. Kalau 1 minggu ngawinkan per hari, setiap hari ada yang ngawinkan, mampu nggak kamu? Mampu masih kalau kasih jamu. Kasih jamu? Iya. Artinya setiap hari ngawinkan, setiap ngawin. Iya. Katanya kalau bandot itu habis ngawinkan nggak mau makan. Tetap masih mau, tapi kan dia nggak sekuat kalau nggak ngawin. Oh gitu. Makanya kalau kambing diporsir untuk ngawinin kurus perjantannya. Pasti kurus ya? Pasti kurus karena makanya kan kurang dia. Makannya kurang. Harusnya minumnya harus kuat, makanya itu. Oh harus disediakan minum lebih, jamu harus. Jadi dia stamina tidak turun ya. Nah, pernah ngalami keguguran nggak selama ternak? Pernah. Apa sebabnya? Kurang tahu juga loh. Keguguran udah pernah, kehilangan dalam kandungan juga udah pernah. Ih, hilang dalam kandungan? Berapa bulan kok bisa kempes lagi? Sudah 5 bulan. Dia badannya gemuk, berisi, kayak hamil, 5 bulan kempes lagi. Jadi susunya kan kalau udah mau melahirkan susunya kan turun. Nah, setelah susu itu turun ternyata dia nggak melahirkan tapi hilang anaknya. Kok bisa? Kurang tahu juga. Keguguran di dalam mungkin hancur? Enggak juga. Memang hilang di dalam kandungan. Kalau keguguran dia tetap keluar. Kalau keluar pasti keluar kan, walaupun itu hancur. Ini enggak keluar. Oh, berapa kali terjadi kayak gitu? Baru 1 kali terjadi. Baru kali setel? Sekitar 6 bulan 5 bulan kemarin lah. Itu? Indukan yang mana? Oh, udah dijual indukannya. Oh, ada masalah? Kurang tahu cak yo. Tapi kalau indukannya normal biasa. Normal ya? Normal. Selain itu keguguran sebab apa? Terkadang-kadang nggak pasti sih. Kadang-kadang anak bencana alam lah yang pasti kan bisa juga. Apa bencana alam? Karena kan kalau orang Jawa kan itu lindu kan. Kalau aslinya kan kalau gempa. Itu bisa juga terjadi. Emang ini gempa? Gerhana matahari bisa terjadi. Gerhana matahari? Iya. Apa sebabnya? Kurang tahu juga itu. Gerhana matahari bisa terjadi keguguran? Iya. Kambing? Kambing. Tapi tidak semua? Enggak semua. Tapi ada yang kena, tapi nggak semua. Mitos atau? Kurang tahu juga. Tapi kenyataannya ada. Ada ya? Jadi kami kan beli indukan Doro itu kan aku beli 3 kemarin. Yang 1 aku kasih sama anak aku. Ya dia yang kawin yang pertama, tapi sampai sana dia nggak hilang anaknya. Gara-gara gerhana matahari itu? Gempa? Bisa ya? Kok aneh gitu ya? Karena gerhana matahari juga bisa. Kalau kutuan sebenarnya efektifnya pencegahannya apa? Obat. Apa obatnya? Obatnya beli di ini ada juga. Suntik? Yang suntikan? Suntikan ada, kalau obat luar ada juga. Obat luar ada? Ada. Yang tradisional resep nggak ada? Tradisional, cuman kalau kita mau pakai buah maja. Diapain? Diolesin. Buahnya? Dibusukin dulu? Buah maja itu kan agak busuk. Nah itu dipecah. Dioles-olesin? Kutu hilang itu? Hilang. Kutu, bodek hilang semua. Berapa hari dia? Minimal 1 mingguan. Setiap hari diolesin? Oh, buah maja ya? Diolesin setiap hari? Kayak mandi itu? Ya cuma digosok aja lah pokoknya. Oh digosok? Digosok, maksudnya digosokin yang lukanya itu ya. Kalau yang belatungan pernah sini? Kaki belatungan atau apa? Karena luka
Bisa juga sering. Udah pernah dulu. Sembuh. Pakai buah maja itu? Enggak. Apa? Cuma kan saya obat dulu tapi sama pastak gitu loh. Oh. Jadi kan racunnya kan hilang. Terus saya tutup. Pakai apa? Pakai tembakau. Nah, tapi saya kasih obat super tetra. Sembuh. Oh, gitu ya. Ya udah Pak, makasih ya. Ini desa apa? Mulyohaji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Bapaknya namanya siapa tadi? Bapak Muhammad Nur Sodik. Oke, makasih Pak ya. Sukses ya.